Ini penampakan nih setelah gua buka nih. Jadi sel-sel baterainya ini belum gua ukur. Nanti ini satu-satu kita ukur dan pastiin kabelnya itu terkoneksi ya dengan baik, tersolder dengan baik. Nanti kita ukur pakai multitester untuk per selnya ini. Nanti kalau misalkan ada sel yang drop, kita akan coba balancing secara langsung manual satu persatu dengan ukuran adaptor minimal maksimal 3,65, ampernya sekitar 4 ampere atau 5 ampere, durasi sekitar 4-5 jam. Kalau misalkan kalian mau ampernya tinggi, waktunya durasi pengecasan perselnya dipercepat sekitar 2 jam, ampernya naikin menjadi minimal 11. Oke, ini videonya akan tersambung-sambung ya, karena gua videonya sendiri nih bro, kebetulan lagi libur nih. Oke, ini BMS-nya nih. BMS udah gua ini, dan sengaja gua tandain takut lupa ya. Ini solder gua pakai yang 150. Oke, kita sambung seperti yang gua bilang di video shotnya. Nanti setelah hasilnya maksimal, nanti akan gua kasih reviewnya ya, serta apa sebenarnya kendala yang menjadikan BMS itu ngebling atau protek, seolah-olah protek. Oke, apakah karena kabel, nah ini nih, di kabel ini, kabel suhunya yang putus atau yang nggak nempel di bodi, atau kabel-kabel balancing yang warna putih ini nih, yang nggak nyambung ya. Oke, kita lanjut ya, gue skip dulu nih. Oke bro, setelah gue analisa ya, ternyata ini baterai ada beberapa sel yang drop ya, dan ada beberapa sel yang harus gua ganti. Akhirnya 3 sel gua bongkar dengan perhitungan rata 31. Nah sekarang gua lagi proses balancing ya, untuk mencharger kapasitas baterai yang 3,1 biar sama dengan baterai yang baru ini ya. Ini 3 baterai gue ganti nih, terbaca 32 volt. Sebelumnya kenapa gue ganti, karena sel baterai di atas ada yang copot nih, yang copot dan drop di posisi 2,7. Itu posisi udah drop banget nih, udah kembung juga nih ya. Hasil mau nggak mau gue harus balancing, harus naikkan charger ya. Kebetulan gue punya power supply tipe P308 lah, cukup lah untuk proses charger ini agar naik di posisi 3,2 sama dengan baterai baru gua ya. Oke bro, ini BMS kayaknya udah aman lah, meskipun gua pasang nanti insya Allah aman, karena udah jelas dia indikator merah ini muncul karena posisi plat ini terputus dan baterai drop. Oke, selanjutnya gua nanti akan review ketika baterai ini sudah terpasang penuh ya. Ini settingan gua pakai karena gua langsung, ini harusnya sih enaknya dicabut dulu, cuma karena ini banyak ukuran yang 3,1 ya, jadi gua langsung aja dengan settingan di power supply ini. Untuk ampernya ini gua setting di 2 ampere ya, dan ini sebenarnya tadi gua setting di 3,6. Gitu aja sih. Ini untuk monitoringnya gua bawa pakai ini nih, multitester.
Oke bro, mungkin sekian dulu ya. Ini kayaknya akan berhasil lah, gue yakin. Gue yakin akan berhasil nih bro. Kita tunggu aja. Setelah ini penuh, mungkin entah nanti malam atau besok lah, gue packing kembali. Nanti hasilnya akan gue review di motor gue secara langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener nih. Sekarang kita mau tes beban secara langsung ya. Di jalan nih, gue boncengan nih. Yuk. Nanti kita tes kondisinya posisi berapa persen. Oke, jangan dulu deh, coba kita tes dulu berapa persen. Ini kondisi 91% ya. Semalam udah gua charger sebentar, kira-kira sekitar 5 menit. Jadi posisi langsung di 91. Gua charger sebenarnya buat ngaktifin BMS aja. belum gua coba full karena kan proses balancing tuh udah lumayan penuh tuh ya. Oke bro, sekarang kita uji dengan beban. Boleh kita langsung aja lah pasang double. Biasanya sih nggak ngaruh kalau dua baterai pun, kalau memang baterainya jelek pasti drop dia kalau nggak berhasil. Ini gua berdua nih. Oke, kondisi BMS sudah nggak ngedip ya, nggak seperti yang awal kita buka. Ya, sekarang kita coba test drive ya, mudah-mudahan oke. Tapi kalau secara performa nih nggak jauh beda nih. Kemungkinan berhasil nih, sukses. Coba agak speednya dinaikin dikit. Oke brother, mungkin video kali ini untuk perbaikan atau penggantian sel baterai Volta selesai dulu lah ya. Gua kira ini berhasil, tinggal nanti baterainya gua packing aman biar rapih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.